Shalom sahabat YouTuber, kembali lagi saya mau berbagi resep kue apem susu atau kue apang, atau ada juga yang menyebutnya kue apam, sesuai dengan daerah masing-masing. Cara buat kue ini sangat simpel atau mudah, dan bahannya pun murah, tapi rasanya tidak murahan alias premium. Perlu diingat, walaupun pembuatan kue ini mudah, tetapi kita harus mengikuti step by stepnya dengan benar, supaya hasilnya maksimal. Dan hasilnya seperti ini, empuk, lembut, dan berserat atau bersarang. Dan tentu saja rasanya enak banget. Sebelum lanjut, saya mau beritahukan bahwa takaran yang saya pakai di video ini sebanyak 2 resep. Karena yang request mau makan banyak, jadi sekaligus saya buatkan videonya. Tapi nanti dalam kolom deskripsi saya cantumkan hanya 1 resep saja. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan margarin. Kemudian telur. Selanjutnya tambahkan susu bubuk. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian masukkan juga ragi instan dan susu kental manis. Lalu tambahkan juga sedikit vanila bubuk. Kemudian bahan-bahan ini akan kita kocok dengan speed yang paling rendah, hanya sebentar saja sekitar 1-2 menitan. Berikutnya masukkan tepung terigu berselang-seling dengan air sambil adonan kita mixer dengan speed yang paling rendah. Dan supaya adonan tidak berhamburan, saya aduk seperti ini dulu, baru kemudian kita kocok dengan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai adonan tercampur rata saja. Bila adonan sudah tercampur rata seperti ini, adonan akan kita istirahatkan selama 30 menit sampai 40 menit tergantung suhu sekitar. Bila terlalu panas, adonan mengembang lebih cepat. Di tahap ini saya mau berbagi tips cara mudah untuk mengecek apakah adonan sudah mengembang atau belum, yaitu ambil sedikit adonan lalu kita tempelkan ke pinggiran loyang seperti ini. Barulah kemudian adonan kita istirahatkan dan tutup dengan kain bersih. Hal ini penting karena bila adonan belum mengembang dan sudah kita panggang, adonan akan bantat. Dan bila terlalu mengembang, saat kita makan rasanya tidak enak. Sementara menunggu adonan diistirahatkan, kita siapkan cetakan apem yang akan digunakan. Cetakan apem yang saya gunakan super tebal seperti ini. Jadi saat memanggang adonan apem, tidak perlu dialasi bagian bawahnya lagi. Sebelum digunakan, cetakan apem ini akan kita olesi dengan margarin terlebih dahulu, supaya adonan tidak menempel saat kue dicetak. Untuk pengolesan margarin, hanya dilakukan 1 kali saat pertama kita mulai memanggang, dan selanjutnya tidak perlu lagi. Setelah setengah jam, adonan kita cek. Bila adonan yang kita tempelkan ke pinggiran loyang sudah tidak kelihatan seperti ini, itu berarti adonan yang kita istirahatkan sudah mengembang. Dan sekarang adonan siap untuk kita panggang. Namun sebelumnya adonan kita aduk-aduk sebentar sebelum adonan kita tuang ke dalam cetakan untuk dipanggang.
Menjelang 5 menit sebelum kue kita panggang, panaskan cetakan kue dengan api yang paling kecil, seperti ini. Sebelum adonan kita tuang untuk dipanggang, pastikan cetakan kuenya benar-benar panas. Hal ini penting karena kalau tidak, adonan tidak akan berserat atau bersarang dengan sempurna. Tuang adonan kue ke dalam cetakan hanya sampai 3/4 saja dari permukaan cetakan. Karena kue akan mengembang, supaya kue tidak tumpah saat kue sedang dipanggang. Bila cetakan yang kalian gunakan agak tipis, bisa mempergunakan pengalas dari seng atau juga tatakan untuk pengukus nasi atau juga tatakan yang tahan panas. Bila cetakan kue telah terisi dengan adonan, kita akan tunggu hingga bagian bawah kue berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita balikkan untuk mematangkan sebelahnya lagi. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bila kedua sisi permukaan kue telah berwarna kuning kecoklatan, kue sudah bisa diangkat. Dan seperti ini tampilan dari kue yang telah matang. Warnanya cantik karena matang merata. Dan selanjutnya akan kita cek tekstur dari kuenya. Bisa kalian lihat, tekstur dari kue ini berserat atau bersarang. Dan tentu saja enak banget, bisa kalian coba. Selain itu, kue ini juga empuk dan lembut. Dan bila telah kalian recook, nanti komen ya di kolom komentar, biar kita bisa berbagi ilmu dan jadi berkat ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.